Witan Sulaiman. Penampilan tim nasional sepak bola Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong masih berpeluang memberikan hasil juara bagi Indonesia, khususnya di Piala AFF 2022. Dalam webinar Partai Perindo bertema ujian Timnas Indonesia raih prestasi, sejumlah pengamat sepak bola berharap ada terobosan baru untuk mengembangkan cabang olahraga sepak bola menjadi kebanggaan dan kecintaan masyarakat Indonesia. Hasil mencetak gol itu bukan karena karya seorang striker, tapi itu adalah hasil gol yang di-create oleh oleh pemain sebagai sebuah tim, bukan sebagai individu. Dibutuhkan 1-2 orang pemain tengah di tim nasional kita yang mampu menjadi dirigen sekaligus sebagai istilahnya itu kreator yang bisa membongkar tadi. Federasi dan pemerintah sudah mendukung dengan cukup baik, terbukti dengan ada pemain naturalisasi yang diminta oleh Coach Sintayong segera menjadi WNI. Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2022 setelah menjadi runner-up grup A dan bertemu dengan Timnas Vietnam di babak semifinal. Di leg pertama semifinal, Timnas Indonesia bermain imbang dengan skor kacamata di Stadion Gelora Bung Karno. Bagaimana mentalitas dari para pemain kita ketika nanti misalnya situasinya tidak semudah yang dibayangkan. Saat menghadapi Thailand kan kita juga sempat diragukan bisa berbuat banyak menghadapi Thailand, tapi ternyata meskipun kita kalah penguasaan bola, kemudian kita juga tidak terlalu banyak peluang, tapi toh kita bisa mendapatkan poin. Timnas Indonesia akan berjuang untuk lolos ke babak final di markas Vietnam di Stadion My Dinh Nasional pada Senin 9 Januari 2023. Dari Jakarta, Stefan Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Malaysia berhasil menjinakkan Thailand pada semifinal leg pertama AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Harimau Malaya menang tipis atas Gajah Perang 1-0. Laga antara Malaysia melawan Thailand pada semifinal leg pertama AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 berlangsung di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Meski tampil di kandang lawan, Thailand melancarkan serangan sejak awal pertandingan. Namun asik menyerang, gawang Gajah Perang justru kebobolan di menit ke-11. Faisal Halim mencatatkan nama di papan skor usai menyambut umpan tandukan dari Ruven Tiran. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Keunggulan tuan rumah bertahan hingga babak pertama usai. Babak kedua dimulai, Thailand terus meningkatkan intensitas serangan. Memasuki menit ke-47, Thailand kembali mendapat peluang emas melalui tandukan Terasil Dangda, namun sayang bola masih membentur tiang gawang. Malaysia sempat berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-55 lewat Dominic Tan. Drama protes dari kedua kesebelasan terjadi karena pemain Malaysia dianggap melakukan pelanggaran lebih dulu hingga gol pun dianulir. Memasuki menit ke-88, Thailand kembali mendapat peluang emas namun bola melayang di atas mistar. Skor 1-0 untuk Malaysia pun bertahan hingga laga usai. Kedua tim akan bermain lagi pada leg kedua Selasa 10 Januari 2023 dengan Thailand menjadi tuan rumah di Thammasat Stadium. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini dan Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews TV di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Davi Pratama. Dan saya Stefani Patricia, terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.